Senjata baru Arsenal cedera, duel seru klub papan atas tersaji di Emirates Stadium. Kesuksesan Arsenal tergantung performa David Raya. Pesan emosional Ramsdale, David Seaman sebut sang bintang. Arsenal versus Brighton, laga seru adu konsistensi di Emirates Stadium. Arsenal membuka pekan ketiga Liga Inggris dengan menjamu Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium pada Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini pun menjadi sangat seru lantaran dua kesebelasan sama-sama belum pernah kalah sejak pekan pertama. Sebelum laga, Mikel Arteta pun mengatakan bertekad meraih kemenangan dalam laga melawan Brighton ini. Namun demikian, Arteta mengatakan tetap mewaspadai klub yang dinahkodai oleh Harzler tersebut. Pasalnya, Arteta menilai Brighton merupakan klub dengan performa yang baik. Sedangkan pelatih Brighton, Fabian Harzler, menyebut laga melawan Arsenal bukan laga yang mudah. Apalagi meriam London dalam performa yang baik di bawah pelatih Mikel Arteta. Arsenal sendiri di awal musim ini telah mencetak 4 gol dan belum kebobolan. Sedangkan Brighton mencetak total 5 gol dan kemasukan 1 kali. Untuk itu, tim dengan tambahan 3 poin berpeluang menyalip sementara Manchester City yang saat ini tengah bercokol di puncak tabel setelah menang 2 kali dengan mencatatkan selisih gol 6-1. Namun memang jelang laga pekan ketiga ini, meriam London mengalami deretan masalah kebugaran, di mana bintangnya Gabriel Jesus diperkirakan tetap absen usai tak dimainkan di Villa Park lantaran mengalami cedera pangkal paha saat latihan. Alhasil menurut Sportmall, Jesus pun akan ikut bergabung dengan pemain pesakitan lain seperti Takehiro Tomiyasu dan Kieran Tierney yang juga sudah dikonfirmasi menepi sementara dari skuad The Gunners untuk pertandingan kontra The Seagulls. Tak jauh berbeda dari Arsenal, Brighton pun juga diterpa masalah cedera pada sejumlah pemain, termasuk gelandang barunya Matt O'Riley. Dia terpaksa ditarik keluar lapangan hanya 9 menit setelah debutnya melawan Crawley akibat cedera pergelangan kaki usai mendapatkan tackle dari Jay Williams. Alhasil O'Riley dipastikan bakal bergabung dengan Solly March yang juga harus menunggu di pinggir lapangan akibat persoalan lutut. Sementara itu Brian Gruda dan juga Bas Weaver juga harus lebih dulu dinilai kondisinya jelang pertandingan. Mikel Merino cedera pada hari pertama latihan. Kabar buruk datang bagi Arsenal. Gelandang anyar mereka Mikel Merino dipastikan mengalami cedera baru-baru ini. Padahal para Gunners tidak sabar ingin melihat aksi pemenang Euro 2024 tersebut. Namun demikian keinginan mereka itu dipastikan harus ditunda. Bahkan dalam konferensi pers baru-baru ini, Mikel Arteta menyebut Merino akan absen cukup lama. Merino diketahui mengalami retak bahu dan ia harus menepi sejenak untuk memulihkan cedera tersebut. Arteta pun menjelaskan bahwa cedera yang dialami Merino itu bukan cedera bawaan dari Sociedad, melainkan gelandang itu mengalami cedera saat latihan akibat tabrakan dengan rekan satu tim barunya Gabriel Magalhaes selama sesi latihan pertamanya dengan The Gunners. Dan cederanya itu pun cukup serius. Hal itu pun cukup disayangkan oleh Mikel Arteta. Dia mengalami cedera bahu dan ia nampaknya harus absen beberapa pekan. Dia terjatuh di lantai dan Gabi juga terjatuh tepat di atasnya. Kemungkinan ia mengalami retak di bahunya. Jelas Mikel Arteta. Dengan situasi ini, Merino pun dipastikan akan absen saat Arsenal berhadapan dengan Brighton. Sebagai gantinya, Thomas Partey pun kemungkinan besar masih akan dipercaya menjadi starter di lini tengah The Gunners. Padahal Merino sendiri baru tiba dari Real Sociedad dalam kesepakatan senilai 32 juta pound sterling awal pekan ini. Gelandang asal Spanyol itu pun merupakan salah satu pemain yang krusial saat Spanyol menjuarai Euro 2024 ini. Di samping itu, keberadaannya di Sociedad pun juga penting dengan mengemas 27 gol dan 30 assist dari 242 penampilannya di semua ajang kompetitif. Maka dari itu tak heran jika Arsenal sangat begitu mendambakan sosok Merino. Kesuksesan Arsenal tergantung pada performa David Raya. David Raya memang telah membantu Arsenal meraih 2 kemenangan beruntun di awal musim ini, dengan keduanya berakhir dengan clean sheet. Musim lalu ia pun menjadi pilar utama lini pertahanan terbaik di Premier League
di mana hanya kebobolan 29 gol dalam 38 pertandingan. Dengan Onas pun tampaknya akan kembali menjadi saingan utama Manchester City dalam perebutan gelar juara musim ini. Dan Alan Shearer percaya bahwa Raya akan memainkan peran besar dalam kesuksesan klubnya. Maka dari itu, menurut legenda Newcastle United Alan Shearer, kesuksesan Arsenal dalam meraih gelar Premier League musim ini sangat bergantung, yakni pada performa kiper andalan mereka, David Raya. Jika ditarik ke belakang, memang penampilan sip Raya membuat Arsenal mengaktifkan klausul pembelian pada awal Juli kemarin. Pemain berusia 28 tahun ini membuat sensasi saat melawan Aston Villa akhir pekan lalu. Mikel Arteta jelas tidak takut membuat keputusan besar. Tahun lalu pada saat seperti ini, kami mempertanyakan mengapa dia mendatangkan David Raya. Tetapi Anda harus mengatakan bahwa dia tampak seperti kiper yang hebat. Dia melakukan penyelamatan yang sensasional sebelumnya dan dia melakukan hal yang sama saat melawan Aston Villa. Seberapa cepat dia bangkit dari tanah untuk menghalau Ollie Watkins agar melakukan penyelamatan, itu benar-benar kelas dunia, kata Lineker. Sementara itu, Micah Richards yang terlibat obrolan dengan Lineker di podcast itu pun juga sangat setuju terkait pernyataan tersebut. Datangkan Raheem Sterling di last minute, Edu bongkar misi. Teka-teki kemana Raheem Sterling akan berlabuh akhirnya terungkap. Ia menyeberang ke sisi utara London untuk bergabung dengan Arsenal. Sterling sendiri sempat dikaitkan dengan beberapa klub EPL, namun proses transfernya cukup rumit sehingga belum terlihat jelas kemana ia akan berlabuh hingga deadline day. Namun beberapa saat yang lalu terungkap sudah kemana Sterling akan berkarir berikutnya. Klub Premier League Arsenal ini resmi mengumumkan kedatangan winger timnas Inggris tersebut. Raheem Sterling telah bergabung dengan klub ini dengan status pinjaman selama 1 musim dari Chelsea. Semua orang di Arsenal menyambut kedatangan Raheem Sterling ke klub ini, tulis pernyataan resmi Arsenal. Dalam pengumuman mereka, Arsenal tidak membeberkan detail transfer Sterling. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi terkait hal tersebut. Seperti pengumumannya, Arsenal meminjam Sterling selama 1 musim. Namun tidak seperti rumor yang beredar, The Gunners tidak memiliki opsi pembelian permanen untuk sang winger. Itu seperti Sterling akan pulang ke Chelsea begitu musim 2024-2025 ini berakhir. Jika Arsenal tertarik untuk mempermanenkannya, maka mereka pun harus menego ulang The Blues. Menariknya, Raheem Sterling mengeluarkan pesan yang jelas kepada para penggemar gudang senjata dan Chelsea setelah menyelesaikan pinjamannya. Ini adalah sesuatu yang kami tunda agak lama, tapi itulah yang saya harapkan. Melihat semuanya, saya hanya berkata ini sangat cocok untuk saya, dan saya sangat senang kami berhasil, kata Raheem Sterling. Kepindahan Sterling pun mengejutkan mantan bintang Liga Premier Michael Brown yang berharap Sterling pun akan berkembang di Arsenal meskipun ia sempat mengalami kesulitan di Chelsea. Pesan Mikel Arteta dan manajer Arsenal pada Eddie Nketiah usai resmi gabung Crystal Palace. Kesepakatan antara Arsenal dan Crystal Palace untuk transfer Eddie Nketiah bernilai 30 juta pounds. Nketiah merupakan produk akademi Arsenal yang sukses mengemas 38 gol dalam 168 penampilannya bersama The Gunners. Kepergian Nketiah dari Arsenal pun tak terlepas dari keinginannya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di lapangan hijau. Crystal Palace pun menyambutnya untuk menjalani tantangan baru pada musim 2024-2025 ini. Mengenai keputusan ini, manajer Arsenal Mikel Arteta pun memberikan penghormatan khusus kepada Eddie Nketiah, yakni untuk kontribusinya selama memperkuat The Gunners. Kami sangat bersyukur untuk penampilan Eddie bersama kami. Dia adalah pemain yang telah berkembang dengan baik melalui akademi kami dan sekarang ia mengambil kesempatan bersama Crystal Palace, jelas Mikel Arteta. Dalam kesempatan ini, Arteta menggambarkan Eddie Nketiah sebagai sosok yang disukai banyak orang di Arsenal. Namun memang karena rasa ingin bermain yang begitu besar, Nketiah pun harus dilepas oleh The Gunners untuk mendapatkan kesempatan di klub lain. Hal senada pun juga diungkapkan oleh Direktur Olahraga Arsenal Edu, yang juga mengapresiasi semua yang sudah dilakukan Nketiah mulai dari akademi hingga ke tim utama The Gunners. Sementara itu, rekor keseluruhan Nketiah adalah 19 gol dari 116 penampilan Premier League, di mana hanya 38 yang menjadi starter. Dia mungkin tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler Arsenal, akan tetapi sejak dia masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol pertamanya untuk klub 15 detik setelah debutnya,
kemenangan 2-1 di Piala EFL atas Norwich City pada Oktober 2017 lalu, dia baik-baik saja. Hal itu yang ada di pikiran oleh pendukung Arsenal. Pesan emosional Aaron Ramsdale kepada The Gunners, David Seaman sebut sang bintang. Ramsdale menyelesaikan transfer permanen ke Southampton dalam kesepakatan yang bisa mencapai 25 juta pound sterling. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini kehilangan tempatnya di tim utama Arsenal kepada David Raya musim lalu. Namun kini ia berharap untuk kembali menemukan performa terbaiknya bersama dengan Southampton yang baru saja promosi ke Premier League. Selama 3 tahun yang penuh kenangan di Arsenal, Aaron Ramsdale pun membangun ikatan khusus dengan para penggemar. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka yang terus mendukungnya terutama di masa-masa sulit. Maka tak heran dalam unggahan Instagramnya Ramsdale menuliskan, "Sejak pertama kali saya tiba, saya merasa seperti salah satu dari kalian. Yang saya inginkan hanyalah memberikan segalanya dan mencoba membawa klub ini kembali ke tempat yang seharusnya." Ramsdale sendiri secara total mencatatkan 89 penampilan untuk The Gunners dan membantu klub finish di posisi 2 di Premier League pada musim 2022-2023. Ia juga telah mencatatkan 5 penampilan untuk timnas Inggris dan total 153 penampilan di Premier League. Sementara itu, David Seaman mengatakan kepada Aaron Ramsdale bahwa penggemar Arsenal tidak akan pernah melupakan kontribusinya yang besar dalam membawa klub kembali ke Liga Champions, yakni setelah kepindahannya ke Southampton pada hari terakhir bursa transfer. Ramsdale pun bisa melakoni debutnya bersama Saint pada Sabtu saat tim asuhan Russell itu bertandang ke London Barat untuk menghadapi Brentford. Sementara itu, Arsenal pun telah bergerak cepat untuk mengamankan kesepakatan pengganti Ramsdale dengan merekrut pemain internasional Brasil Neto dengan status pinjaman selama semusim dari Bournemouth.